Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan mari kita berkenalan. Dimulai dari sana sini. Halo Ibu dan halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Winnie. Dengan hobi Hobi saya fotografi. Halo teman-teman. Halo, Winnie. Halo, perkenalkan nama saya Agus. Hobi saya puisi. Halo Agus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert. Hobi saya membaca dan buat puisi. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel, hobi saya foto. Halo. Perkenalkan nama saya Sudarman, hobi saya jogging. Perkenalkan nama saya Sudirman. Perkenalkan nama saya Sudirman. Hobi saya badminton. Halo Sudirman. Rekan saya Alvaro, hobi saya bermain bola. Halo. Jadi kita sudah berkenalan dan perkenalkan nama saya Irnanda. Oke. Jadi untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Agus. Teman-teman yang mana? Begini Jo, Albert Agus Suten Jo. Oh, Suten. Kita yang mau terlebih dahulu. Albert, silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Jadi kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencegah atau membimbing anak-anak yang ada tujuan. Oke, jadi bimbingan kelompok pada hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Jadi pada bimbingan kelompok kali ini ada beberapa asas yang kita tanamkan atau kita pakai pada pagi hari ini, yaitu asas kerahasiaan, kemandirian atau kesukarelaan, terus juga materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menurut Ibu ini paling penting sih, pola hidup sehat. Ada yang tahu bagaimana itu pola hidup sehat? Tidak, ya. Pola hidup sehat itu contohnya makan yang sehat. Saya Bu juga. Ya. Rajin olahraga Bu, hindari seperti rokok, minuman keras. Saya Ibu. Ya. Kayak kita itu tidur teratur, jam badan. Saya menyambut dari teman-teman, selain makanan, pola tidur dan olahraga, saya mau ini kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan. Ada lagi? Cukup. Ya, betul-betul semua yang anak-anak bilang, olahraga, kebersihan, makan makanan yang sehat, semua itu betul. Pertanyaan terbuka. Menurut kalian gimana cara melakukan Pola hidup sehat. Iya. Nah, jadi menurut kan anak-anak sekalian di sini kan sudah tahu bagaimana itu pola hidup sehat. Menurut anak-anak sekalian, apa sih yang terjadi jika kita tidak melaksanakan pola hidup sehat tersebut?
pada diri kita sendiri, kayak badan kita jadi kurus, tingkat kefokusan kita tidak tahu. Lanjut. 1, 2, 3. Jadi kita kalau namanya tidak menjalankan itu pola sehat itu ibu, badan kita atau tubuh kita jadi tidak teratur ibu. Contohnya kurus atau saja di obesitas begitu ibu. Bisa jadi. Yang lain bagaimana? Saya ibu, Iya, Bini. kalau dari menurutku ibu, dampak negatifnya kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat, itu bisa berpengaruh ke fisik maupun mental kita ibu. Kalau dari saya pribadi, saya kan pola hidupku masih kurang sehat ibu, jadi itu berpengaruh ke siklus menstruasiku sebagai kalau saya perempuan gitu. Oh iya. Bagaimana? Ada yang lain bagaimana? Yang sebelah sini. Saya Bu. Ya. Saya menyambung dari teman kita ini dan juga mengatakan bahwa pola dampak negatif dari tidak hidup sehat itu kan bukan hanya di fisik tapi mental. Nah, kalau menurut saya juga di mental itu susah mengontrol emosi karena ada beberapa hormon yang membuat kita susah mengontrol emosi begitu. Betul sekali yang semua anak-anak sekalian bilang. Kita jadi gampang capek, kurus, berpengaruh pada fisik ataupun mental. Nah, kita kan sudah mengetahui dampak negatif dari tidak menerapkan pola hidup sehat ini. Menurut anak-anak sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pola hidup sehat ini, menerapkannya, atau kayak life hacks gitu, kayak life hacks supaya pola hidup kita itu lebih sehat dan lebih baik. Ada yang tahu? Ih, semuanya excited. Kalau mungkin kalau yang paling simpel saya itu lebih baik olahraga dengan menjaga kebersihan. Olahraga dan jaga kebersihan. Yang lain bagaimana? Kalau menurut saya itu harus berolahraga biar kayak kita bangun pagi itu segar, tidak lambang, jadinya tidur kita lebih teratur Bu. Tidur lebih teratur ya, Albert. Makan makanan yang bergizi Bu. Makanan-makanan yang bergizi. Contohnya seperti apa makanan-makanan yang Kita bergizi? makan sayur, Sayur. sebenarnya makan yang banyak mengandung protein, Contohnya daging ya. daging, ikan, tadi. Saya Ya, ingin apa? jelas dari Albert Bu. Saya rasa kalau untuk makanan mungkin bisa Ibu menerapkan pola makan yang sehat yang sempurna. Betul sekali. Kemudian juga bisa disambung dari Sudarman. dari Sudarman Bu, mungkin ini olahraga. Nah, selain makanan itu olahraga juga harus terapkan supaya itu pencernaan kita lebih lancar Bu. Nah, yang ketiga tadi mungkin juga bisa ini Bu, dijaga lagi pola tidurnya karena batas organ kerja itu ada. Oh iya, betul sekali. Nah, Rahmawati. Oke, nak Mini. Kalau dari saya ibu melengkapi dari teman-temanku yang bilang tadi kan mereka ada yang bilang jangan kerja mengurangi begadang, tidurnya pola tidurnya diperbaiki, terus juga ada yang bilang olahraga, ada yang bilang makanannya, terus ini juga makanannya bagus kalau 4 sehat 5 sempurna. Saya juga melengkapi dan ibu semua itu bisa kita lakukan dengan disiplin diri ibu. Iya, betul. Jadi kita bisa lakukan seperti yang tadi mereka bilang kalau kita sudah jadi kalau mau mendisiplinkan dirinya kita. Begitu ya. Semua yang anak bilang itu sudah betul. Sudah mungkin Bisa juga kita kerja. Iya, besok bisa karena dia itu gunanya untuk situasi, tapi memang kebanyakan tapi kalian sebelum excited. Memang kalian excited. Oke. So bye bye tadi 1, 2, 3. Oke, jadi itu tadi Kesimpulan dulu. Kesan-pesan. oh iya. Nah, kesimpulan yang dapat kita
pelajari hari ini yang dapat kita rangkum yaitu pola hidup sehat itu membutuhkan konsisten, disiplin. Makanya kira-kira dari dari hasil yang pertemuan kita diskusikan bersama. kalian pokoknya terakhir itu kan semua ya Kami simpulkan itu di situ pesan-pesan atau Kan makanya dia tidak sampai menemukan atau sebenarnya kita bukan di apa. Maksudnya kamu nanti simpulkan dari sisimu. habis itu baru pesan-pesannya kalian. iya. Oke, itu tadi nah itu tadi Kita terkait materi pola hidup sehat. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan. Oke, itu tadi hasil dari diskusi kita. Dari anak sekalian ada yang bisa menyimpulkan apa semua tadi yang kita bicarakan atau kita diskusikan? Rahel. Kalau dari saya Ibu, kita harus menjaga pola hidup sehat lagi agar hidup kita juga lebih teratur, lebih sehat lagi. Yang lain bagaimana? Ada yang kesimpulan lain dari Dirman, Darman? Albert bagaimana? Mungkin Bu, ya kita harus lebih perhatikan apa menjaga hidup sehat karena itu bisa menjaga mental kita juga Bu. Oh iya, menjaga mental. Kesehatan itu harus menjaga mental. Yang lain bagaimana dari sebelah sini? Saya Mbak Ibu, Nini. yang dapat saya simpulkan dari hasil diskusinya kita tadi Ibu, ternyata pola hidup sehat itu seperti itu karena dia bisa berpengaruh ke fisik maupun ke mentalnya kita. Terus juga ada beragam cara tadi bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan hidup sehat. Ada tadi yang seperti yang dikatakan teman-teman tadi Bu, untuk mengurangi begadang, menjaga pola makan, olahraga seperti itu. Jadi dia dapat disimpulkan. Oke. Anak-anak yang lain? Ya ada Bu. Sudah ada. Oke, jadi yang dapat Ibu simpulkan mengenai diskusi kita hari ini yaitu pola hidup sehat itu untuk menerapkan pola hidup sehat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti makan makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, terus juga olahraga, tidur tepat waktu, terus juga jika tidak dilakukan itu kadang bisa mempengaruhi fisik dan mental kita. Ya itu saja kesimpulan kita. Untuk kesan dan pesannya ada yang ingin memberikan kesan-pesan? Ya, Rahel. kalau pesan saya pada bimbingan kelompok ini, saya ingin membuat saya agak terbantu dan termotivasi juga masukan dari teman-teman membuat saya lebih improve diri saya lagi biar tidak begadang, biar makan makanan yang sehat. Oke. Pesan-pesan yang sangat bagus ya. Terus Nalvaro. Baik Bu. Berpesan dari pertemuan ini saya jadi tahu apa itu pola hidup sehat, bagaimana cara mencegahnya, apa dampaknya, dan bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Nah, pesan saya untuk teman-teman dan saya pribadi, semoga kedepannya kita bisa lebih konsisten lagi dalam menjaga pola hidup sehat. Nah, lebih konsisten dalam menjaga pola hidup sehat, betul sekali. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Pesan dan pesannya. Saya Ibu, Pak Twini. kalau kesannya Ibu seperti yang dikatakan teman-teman saya berdua tadi, kesannya sangat bagus Ibu bimbingan kelompok ini karena membantu saya memahami tentang pola hidup sehat. Ya apa sih itu tadi pola hidup sehat itu? Terus juga dia punya dampak negatif. Terus juga dia punya bagaimana caranya kita menerapkan pola hidup sehat. Itu saja yang tahu tentang pola hidup sehat dari bimbingan kelompok ini. Terus pesannya untuk teman-teman dan terutama juga untuk diriku sendiri. Kalau kita mau sayangi diri kita, juga dari menjaga pola hidup sehat itu. Karena kalau tidak kita jaga juga pola hidup sehat itu juga berdampak negatif ke diri kita sendiri. Nah, betul sekali untuk mencintai diri sendiri dan menjaga diri sendiri itu bisa diawali dengan pola hidup sehat. Yang lain bagaimana? Nah, Darman? Saya Bu. Ya, Nah Albert. Jadi kesan saya tahu bagaimana itu cara menjaga pola hidup sehat dan saya tahu antisipasi kalau kita tidak menjaga
Maaf. Jadi saya tahu itu Ibu bagaimana cara menjaga pola hidup sehat dan saya tahu apa dampak negatifnya ketika kita tidak menjaga pola hidup sehat. Oke. Kesan-kesan dan yang sangat bagus ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan yang lain? Albert, Darman, Firman. Tahu. Ya, Saya Darman. sesenang pertama diskusi di sini. Iya. Saya tahu semua dampak negatif kalau tidak punya kehidupan sehat itu. Dan itu penting sekali dan hidup sehat itu. Mungkin ada tambahan dari Firman. Iya, Nak Dirman. Saya sama Ibu dengan agenda tadi. Nah, Tentang saudara. Ya, apa itu? Oh, berasa berbeda. oke, karena namanya hampir mirip, jadi juga kesan dan pesannya hampir mirip ya. Iya. Oke. Beda 5 menit. Oke, itu saja rangkaian kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Tinggalkan saja. Iya udah dulu baru baru Apa ngomong gitu? Bukan yang ngomongin cabang dulu baru doa. Oh itu. Jadi untuk pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya bagusnya pada hari apa? Hari yang sama, Bu. Yang sama Ibu. Hari yang sama di minggu Jam depan. yang sama. Jam berapa Kalau itu? saya Jam 6. jam ini kasih jam 9 Ibu karena supaya jam istirahat kalau jam mata pelajaran takutnya ketinggalan. Betul semuanya. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok yang kedua pada hari Senin minggu depan jam 9. Boleh kan? Boleh. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Karena tadi kita membukanya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Kepada anak yang Saya bersedia. juga. Ya, silakan. Agus. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.